Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Mahdania dengan NIM 305-22082. Di sini saya akan melakukan praktik menjelaskan general concern kepada pasien. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan mengenai persetujuan umum atau general concern. Untuk pembahasannya, yang pertama ini ada persetujuan untuk perawatan dan pengobatan, yang kedua ada barang-barang milik pasien, yang ketiga ada persetujuan pelepasan informasi, yang keempat hak dan tanggung jawab pasien, yang kelima informasi rawat inap, dan yang keenam mengenai informasi biaya. Untuk yang pertama, persetujuan untuk perawatan dan pengobatan. Di sini poin satunya, ibu mengetahui bahwa ibu memiliki kondisi yang membutuhkan perawatan medis. Jadi ibu mengizinkan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan tindakan studi diagnostik hingga nanti pengobatan. Untuk yang kedua, ibu sadar bahwa praktik kedokteran dan bedah bukanlah ilmu yang pasti dan ibu mengakui bahwa tidak ada jaminan atas hasil apapun. Jadi nanti untuk hasilnya sembuh totalnya atau tidak itu nanti tidak ada jaminan ya Bu. Tapi kami dari pihak dokter atau tenaga kesehatan lainnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan ibu. Untuk poin yang ketiga, ibu mengerti dan memahami bahwa ibu memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas pengobatan yang diusulkan. Kemudian ibu juga dapat menanyakan mengenai identitas setiap orang yang memberikan atau mengamati pengobatan kepada ibu. Untuk yang B, ibu mengerti dan memahami bahwa ibu memiliki hak untuk menyetujui atau menolak persetujuan. Jadi di sini dalam hal tindakan ya Bu, apabila nanti akan dilakukan seperti tindakan operasi, apabila ibu tidak menginginkannya, ibu bisa menolaknya. Untuk selanjutnya, ibu mengerti bahwa banyak dokter pada staf medis rumah sakit yang bukan karyawan tetapi staf tamu yang telah diberikan hak untuk menggunakan fasilitas perawatan dan pengobatan pasien. Selanjutnya ada barang-barang milik pasien. Di sini barang-barang pribadi milik ibu atau keluarga ibu itu di luar tanggung jawab dari rumah sakit. Jadi apabila terdapat kehilangan, itu nanti tanggung jawab ibu sendiri ya untuk menjaga barang-barang milik ibu. Namun apabila ibu ingin menitipkannya kepada pihak rumah sakit, dipersilahkan. Untuk yang pembahasan ketiga, persetujuan pelepasan informasi. Di sini ibu memahami bahwa informasi yang ada di dalam diri ibu termasuk diagnosis, hasil laboratorium itu bersifat pribadi dan rumah sakit akan menjamin kerahasiaannya. Namun ibu bisa memberi wewenang pada rumah sakit untuk memberikan informasi tentang diagnosis hasil laboratorium kepada anggota keluarga atau siapa saja yang ibu kehendaki, nanti bisa ditulis di sini. Untuk yang poin 4 di sini ada hak dan tanggung jawab pasien. Nanti akan saya jelaskan di baliknya ya Bu. Untuk yang poin 5, informasi rawat inap. Ibu telah memahami tentang peraturan yang diberikan oleh rumah sakit dan ibu beserta keluarga bersedia untuk mematuhinya. Ini termasuk peraturan kunjungan, jadwal kunjungan ibu. Selanjutnya ada informasi biaya. Ibu memahami tentang informasi biaya pengobatan dan informasi biaya tindakan yang dijelaskan oleh petugas rumah sakit nanti. Jadi nanti di akhir akan diberikan formulir untuk pembiayaan. Ibu nanti akan melakukan pembiayaan lewat umum atau BPJS? Umum. Oh baik, kalau umum nanti bisa langsung dikasih ya Bu? Ya. Baik, bisa tanda tangan di sini. Ada yang ditanyakan atau tidak sebelumnya? Saya sudah paham Bu. Baik, bisa tanda tangan. Dan jangan lupa untuk anggota keluarga di sini yang boleh mengetahui siapa saja. Baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban pasien. Di sini ada hak pasien. Hak pasien itu sesuatu hal yang ibu dapatkan dari rumah sakit. Ini berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Yang pertama, ibu memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang kedua, ibu memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien seperti pada saat ini. Dan yang ketiga, ibu memperoleh layanan yang manusiawi
tanpa diskriminasi. Dan yang keempat, memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar prosedur operasional. Yang kelima, memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. Yang keenam, mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. Jadi ibu nanti bisa komplain apabila mendapat perawatan yang tidak semestinya. Yang ketujuh, ibu bisa memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Selanjutnya, untuk kewajiban pasien, ini sesuatu yang harus dilakukan oleh ibu. Yang pertama, setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap rumah sakit atas pelayanan yang diterimanya. Yang kedua, untuk ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban diatur dalam PMK nomor 69 pasal 28 tahun 2004 tentang kewajiban pasien. Yang poin A, mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang B, menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab. Yang C, menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung, dan tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit. Yang D, memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuan yang ibu miliki. Yang E, memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimiliki. Yang F, mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit yang disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang G, menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan atau tidak mematuhi petunjuk. Yang H, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Baik, tidak ada sudah paham. Baik, bisa tanda tangan di sini. Terima kasih ya Ibu. Ya. Baik, sekian praktik menjelaskan general concern kepada pasien. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.